Oke, terima kasih dokter. Ada satu yang sudah angkat tangan dari Jakarta. Silakan Pak David Kurnia. Kita sharing Oke, boleh, silakan Pak. baik. Dokter, selamat malam dok. Selamat malam, Pak. Ya, dokter ada sedikit pertanyaan dok. Ini kebetulan ada klien saya, yaitu wanita umur 58 ya, hampir 60. Dia punya penyakit autoimun dok. Ya, autoimunnya menyerang ke mata dan ke pencernaan dok. Ya. Nah, dengan Supahabu Plus ini, bagaimana dok? Apakah boleh kita berikan atau bagaimana dengan dosisnya juga? Baik, itu dulu deh Pak Marut. Dokter. Oke, terima kasih Pak David. Silakan Dokter Os. Terima kasih, selamat malam. Jadi, untuk penyakit autoimun ya, Pak David. Kalau untuk penyakit autoimun, Pak David bisa kasih Alpha Plus sehari sekali atau 2 hari sekali. Jadi hari ini satu, besok tidak minum, lusa satu. Jadi tujuannya adalah Supabu Alpha ini dia akan menjinakkan autoimunnya. Nah, yang nanti pelan-pelan secara bertahap, Pak, Supabu Alpha Plus ini dia akan memperbaiki kondisi yang error yang menyebabkan terjadinya suatu kejadian autoimun tersebut. Autoimun itu umumnya terjadi karena error, Pak. Jadi ada sistem homeostasik atau sistem di dalam tubuh kita ini yang mengalami kerusakan ya, di mana kerusakan penyebabnya macam-macam, bisa karena genetik, bisa kalau genetik itu bawaan ya, bisa juga autoimun itu karena infeksi virus yang tidak terdeteksi. Bisa sebenarnya sampai saat ini Bapak David ilmu medis, ilmu pengetahuan nggak cuma medis ya, ilmu pengetahuan pokoknya laboratorium itu ya bisa kalau dia mau mencari ini jenis virusnya jenis virus apa. Namun sekali lagi pemeriksaan yang terlalu spesifik dan sangat spesifik itu akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya pertama, sehingga bisa sampai puluhan juta hanya untuk mau tahu virusnya, penyebabnya, kemudian kerusakannya gitu. Jadi sementara ini Pak David, autoimun secara umum diobati dengan obat-obat yang sifatnya menekan inflamasi, baik menggunakan obat-obat yang mengandung steroid, ya Bapak Ibu, Pak, terutama Pak David ya, yang bertanya, menggunakan obat-obat golongan steroid dengan efek samping di kemudian hari bisa mengalami pengeroposan tulang. Ini bukan nakutin ya, tapi ini kita diskusi ya. Nanti kalau saya salah, tolong dibenerin ya, Pak. Maklum manusia ya. Tapi saya coba jangan sampai ada salahnya. Pengeroposan tulang, kemudian pada David bisa juga menyebabkan buffalo hump, jadi punggungnya jadi seperti pundak buffalo kerbau ya, membesar ya karena steroid. Bisa juga mengalami moon face, jadi pipinya bengkak ya. Jadi itu seringkali terjadi pada orang-orang yang autoimun. Nah, lantas akan pastinya di dalam pikiran Pak David dan Bapak Ibu yang saya hormati sini akan berpikir, oke, kalau menekan inflamasi, terus Supahabu peranannya di mana? Ya. Nah, peranan Supahabu Alpha Plus dengan kandungan albumin yang dari canas striata, dari ikan gabus, kandungan kurkuma, temulawak ya, kemudian kandungan dari moringa atau daun kelor, ketiga-tiganya memiliki fungsi masing-masing dan yang mau kita ambil dari ketiganya ini dalam mengatasi autoimun adalah apa? Yaitu sifat anti-inflamasi alamiah dan non-steroid. Sehingga efek dari autoimun atau keganasan si autoimun itu bisa diredam pertama. Kedua, menghindari risiko terjadinya pengeroposan tulang di kemudian hari karena ini natural alami. Menghindari side effect atau efek-efek samping yang disebabkan oleh obat-obat kimia lainnya. Begitu Pak David. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya manfaat dari Supahabu Alpha Plus atau Alpha biasa dalam mengatasi autoimun adalah selain dia sebagai anti-inflamasi alamiah, Supahabu Alpha Plus ini juga dia akan berperan untuk
melakukan rejuvenasi atau perbaikan sel-sel baru, sehingga sel yang error yang menyebabkan terjadinya autoimun secara perlahan itu akan diganti dengan sel-sel baru yang sehat, sehingga pelan-pelan secara bertahap autoimun yang akan terkendali oleh sifat antiinflamasi pada alpha plus. Secara perlahan kekambuhannya akan lebih jarang karena akan semakin banyak sel yang sudah diperbaiki yang mengalami peremajaan oleh alpha plus ini, dan diharapkan akhirnya orang ini bisa sembuh. Yang penting jangan putus tengah jalan dan terus umur hidup. Karena gini, pikirnya begini aja Pak, sadarkan kepada pasiennya. Saya lebih senang menyebutnya pasiennya karena Bapak Ibu di sini adalah saya memandang sebagai penyembuh ya, membantu dokter ya, membantu dokter. Jadi pasiennya Bapak Ibu, terutama pasien Pak David, disarankan dibilang gini, kalau bisa ada yang nanya, berapa lama minum? Seumur hidup. Mudah-mudahan nggak sampai seumur hidup udah sembuh. Loh kok mudah-mudahan? Betul, karena apa? Karena kita dokter pun tidak ada yang bisa memprediksi ini sampai di mana, begitu. Tapi arahnya harus sudah benar. Contoh nih Pak, kita berlayar. Yang penting adalah arahnya dulu yang benar. Apa yang ada nanti di depan sana kita nggak akan pernah tahu. Benar nggak? Kita berlayar dari Jakarta mau ke Papua, berlayar. Tahu arahnya udah benar, tapi di depan sana nanti ada badai, ada gulungan. Bukan badai, selain badai ada yang apa tuh yang sampai menggulung sampai bisa tenggelam kapalnya, air yang menggulung begitu. Ada tornado di bawah laut, apakah ada gunung meletus di bawah laut, kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan. Atau ternyata perjalanannya lancar, ombaknya bagus terus, lebih cepat dari yang diperkirakan, semuanya happy. Nah, seperti itu. Jadi yang penting kita harus berada pada jalur yang benar. Dosisnya betul, pilihan obatnya betul, herbalnya betul, kemudian pola hidupnya yang baik. Nah, itu nanti semua akan menuju kepada kesembuhan. Gitu Pak David. Oke dok. Satu lagi dok. Sebentar. Dosisnya pada once daily atau satu saset 2 hari sekali. 2 hari sekali ya. Oke, untuk ini ya. Pengetahuan saya dok, yang saya pernah dengar atau informasi yang saya dapat, autoimun itu bisa menyerang antibodinya ya, menyerang tubuh dia sendiri dok. Dengan meningkatnya antibodi itu, apakah Supahabu ini bisa meningkatkan antibodi yang ditakutkan dia menyerang ke tubuhnya dia tuh dok? Jadi begini, sifat dari Supahabu adalah dia sebagai antiinflamasi Pak. Jadi dia sebagai penenang. Kalau kayak di kehidupan nyata tuh apa ya, juru damai gitu, juru damai, tapi pelan-pelan selain didamaikan pihak yang bertikai itu di brainwash supaya menjadi baik sehingga perangnya berhenti gitu. Itu bahasa gampangnya begitu kira-kira. Dia sebagai antiinflamasi, kemudian si albuminnya dia akan merejuvenasi sel-sel yang rusak yang mengakibatkan terjadinya autoimun. Oke, jadi intinya dengan Supahabu Plus ini boleh ya dok ya buat orang yang untuk autoimun ini ya dok? Boleh Pak, tapi jangan dosis tinggi ya. Maksudnya jangan sehari 3 kali, jangan. Lebih baik sehari sekali, kalau mau coba ya sehari sekali, kemudian 3 hari lagi, Senin, kemudian Kamis, gitu Pak. Setiap 3 hari sekali. Setiap 3 hari sekali ya? Betul. Sesudah 2 minggu atau 1 bulan, agak dideketin Pak 2 hari sekali. Oke. Ketika kualitas hidup sang penderita ini, loh kok jadi lebih enakan ya, jarang kambuh, kemudian nyeri-nyerinya nggak pernah terjadi lagi, misalnya nyeri lutut, seringkali Pak autoimun itu ujungnya menyerang lutut. Ya persendian betul. Kondisi menyerang. Ya kan benar kan ya? Nah, betul. Itu nanti dia akan kok keluhan lututnya berkurang ya, kok ini. Nah dia akan happy kan. Nah, bilang ini terus diminum. Sekarang gini, analoginya lebih baik terus minum herbal yang secara perlahan dia akan memperbaiki dan mengganti sel yang rusak, ya, atau seumur hidup minum obat dengan risiko efek samping di kemudian hari, menyebabkan pengeroposan tulang, menyebabkan ini dan itu gitu. Saya bukan nakutin ya, tapi ya terbuka aja. Memang kimia ada risikonya. Semua dokter itu tahu. Ya.
tapi tidak ada pilihan. Daripada pasiennya tersiksa, dia mengalami bengkak-bengkak, dia mengalami peradangan, mau nggak mau ya akhirnya dipakailah obat begitu. Dokter semua juga tahu itu semua obat itu jangka ada di situ. Jadi saya bukan ngejelekin obat ya dalam hal ini. Baik dokter, terima kasih dok. Cukup Pak David? Cukup Pak Marudut, terima kasih. Terima kasih Pak